Sampai dia melihat tanda merah yang familiar itu, hatinya langsung tenggelam dalam keputusasaan. Dia akhirnya menyadari, ternyata dalang di balik pembunuhannya adalah suami dan sahabat baiknya sendiri. Dulu, dia adalah putri kaya raya yang dimanja semua orang. 5 tahun lalu, dia menikah dengan pria yang sangat dicintainya. Namun, suaminya malah bersekongkol dengan sahabatnya. Mereka membiusnya, lalu menggores wajahnya dengan kejam, hingga merusak wajahnya sepenuhnya. Kemudian mereka mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Saat dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya terkunci di sebuah ruangan kecil. Sampai dokter dan perawat datang, barulah dia sadar bahwa dia telah dikurung di rumah sakit jiwa. Bahkan namanya pun telah diganti. Dia memberontak dengan histeris, berusaha membuktikan bahwa dia tidak gila. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada satupun yang percaya padanya. Yang dia dapatkan hanyalah suntikan penenang. Sampai hari itu tiba, dia akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Dia segera pulang ke rumah, ingin memberitahu suaminya bahwa dia telah kembali. Namun yang dia temukan adalah seorang wanita yang wajahnya persis seperti dirinya, sedang bersama suaminya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tanda lahir merah di lengan wanita itu adalah ciri khas sahabatnya. Kebingungannya segera berubah menjadi amarah yang membara. Dia diam-diam mengikuti suaminya ke parkiran bawah tanah, ingin meminta penjelasan darinya. Begitu melihatnya, wajah pria itu langsung pucat pasi. Dengan panik, dia menariknya masuk ke dalam mobil, berpura-pura tidak tahu apa-apa, mengatakan bahwa semua ini adalah rencana sahabatnya, memintanya untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Kemudian dia memberikan sebotol air, dengan lembut membujuknya agar menenangkan diri dulu. Tanpa curiga, wanita itu meminumnya. Detik berikutnya, dia merasakan kepalanya berputar, dan langsung pingsan. Pria itu kemudian membawa mobilnya ke tepi sungai. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia menggendong wanita itu, dan melemparkannya ke dalam sungai. Dia hanya berdiri di tepi, dingin menatap tubuh wanita itu tenggelam ke dalam air. Baru setelah yakin dia sudah mati, dia pun pergi dengan tenang. Namun, keberuntungan masih berpihak pada wanita itu. Seorang CEO datang tepat waktu. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam air, dan menyelamatkannya yang sudah sekarat. Saat wanita itu sadar kembali, dia menertawakan dirinya sendiri. Betapa bodohnya dia yang malah meminta tolong pada orang yang ingin membunuhnya. Dia bersumpah akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat. Kemudian, dia menemui pamannya yang seorang konglomerat. Setelah mendengar apa yang terjadi, pamannya memutuskan untuk membantunya balas dendam. Dia memberikan identitas baru padanya. Identitas itu adalah sepupunya yang sudah meninggal. Karena kematian sepupunya tidak pernah diumumkan ke publik, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah tiada. Jadi, dia bisa menggunakan identitas itu untuk memulai kembali. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah balas dendam. Dia pun memutuskan untuk menjalani operasi plastik demi menjadi sosok sepupu yang disebutkan pamannya. Namun, rasa sakit akibat operasi itu tidak sebanding dengan kebencian di hatinya. Justru semakin memperkuat tekadnya untuk membalas dendam. Ketika perban itu akhirnya dilepas, dia pun terlahir kembali.